Salam Lestari. Saya Yuda Prastiadi dari Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman yang bertugas dalam pengembangan teknologi sumur resapan, dan saya akan menyampaikan kenapa penting sumur resapan untuk dikembangkan atau dibangun. Tujuannya adalah untuk melestarikan air. Karena apa? Fungsi daripada sumur resapan adalah untuk meresapkan air hujan, ya, agar tidak menimbulkan runoff yang mengakibatkan banjir, dan juga mengantisipasi adanya genangan-genangan, sehingga air itu harus diresapkan ke dalam tanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh sumur resapan seperti apa, dan di mana penempatan sumur resapan, dan bagaimana merawat sumur resapan agar sumur resapan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Sumur resapan ini kita bangun, ya, di tempat yang ada potensi air, ya, air hujan. Kita lihat di belakang saya. Jadi air hujan ini akan jatuh di atap, dan atap ini nanti akan turun ke bawah. Ada beberapa atap, sehingga air itu akan tertampung di sini dan mengalir. Itu adalah runoff, ya. Sehingga dari aliran ini air dimasukkan ke dalam sumur resapan agar meresap. Nah, kita juga harus tahu berapa debit airnya, ya, berapa jumlah air yang ada di sini. Karena sumur resapan itu dengan lebar 2 meter, ya, kedalaman 2 meter, intinya sumur resapan itu kapasitasnya adalah 8 kubik. Nah, untuk selanjutnya kita lihat sumur resapan, dan kebetulan sekarang sudah musim hujan awal, sehingga harus ada perawatan sumur resapan. Yang pertama adalah perawatan ringan, dan nanti sekaligus bagaimana kita melakukan perawatan berat, apa saja yang harus dilakukan. Saya sekarang berada di inlet, ya, jadi di mana air itu masuk. Mulai dari sana potensi runoff-nya mengalir ke sini, dan ini adalah inlet, dan perlu dilakukan perawatan menjelang musim hujan. Karena apa? Antisipasi. Karena di inlet ini ada lubang yang fungsinya untuk memasukkan air, kadangkala tersumbat, dan di dalamnya juga ada bak kontrol. Ada kemungkinan di situ juga ada sedimen, sehingga harus dibersihkan. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana melakukan perawatan ringan untuk sumur resapan. Nah, sekarang saya berada di inlet, di mana air dari runoff ini akan mengalir masuk melalui inlet untuk menuju ke sumur resapan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi inlet. Jadi kita harus lihat sekitar inlet, ya, ini ada kotoran atau ada tanah-tanah, atau bahkan inletnya posisinya lebih tinggi daripada permukaan tanah, sehingga harus kita kondisikan agar nanti kalau hujan air ini bisa masuk. Nah, selanjutnya saya punya teman ini namanya Pak Tanudin, ya, yang biasanya bertugas mengawasi ini. Nah, akan menunjukkan bagaimana merawat inlet, atau kalau kami sebut adalah perawatan ringan, ya. Silakan Pak Din. Ini adalah inlet, ya. Kebetulan ini akan kita lihat, ya, di dalamnya kondisinya seperti apa. Nah, ini harus diambil, ya, dikeluarkan dari sini. Nah, ternyata ini ada kotoran, ada sedimen, ya. Ini harus dibersihkan agar sedimen yang ada di sini ini tidak terbawa masuk ke dalam sumur resapan. Ini kondisi inlet yang sudah dibersihkan, namun ada beberapa yang masih belum dibersihkan di sininya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini fungsinya adalah untuk mengendapkan sedimen, sehingga akan tertampung di sini. Nah, ini harus dibersihkan, ya. Nah, selanjutnya kita juga melihat kondisi di dalam sumur resapan. Nah, itu namanya adalah perawatan berat. Kenapa? Karena harus masuk ke dalam sumur, ya, melalui manhole, ya, untuk melihat apabila di dalamnya perlu dibersihkan, yaitu ijuknya. Kadangkala juga di situ ada lumpur, ya, lumpur yang
saring di ijuk ini perlu dibersihkan ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kita lihat ke sumur resapannya. Ini sumur resapannya ya. Jadi ukurannya 2 meter, ini 2 meter, kedalamannya 2 meter. Terus di sini ini ada lubang yang ditutup, ini namanya manhole. Jadi untuk mengkontrol ya, ada di dalamnya situ untuk dibersihkan. Ya, silakan buka dan dicek kondisi dalamnya seperti apa ya. Jadi kalau perawatan berat ini dilakukan setahun sekali ya. Kalau perawatan yang ringan ini bisa setiap hari, terutama untuk membersihkan sekitarnya sambil nyapu, apabila ada sampah dibersihkan gitu ya. Terutama menjelang musim hujan. Nah ini kondisinya harus benar-benar air ini bisa masuk ke dalam. Nah, jadi ini lubang ya, manhole-nya. Nanti untuk perawatannya bisa masuk ke dalam dan dilihat di dalamnya kondisinya seperti apa. Kita lihat ternyata di dalamnya ijunya itu sudah mulai kotor ya. Jadi perlu dibersihkan. Nah ini nanti tim yang akan membersihkan akan masuk dan bagaimana membersihkan ijunya itu. Kita bersihkan, diguyur dengan air untuk meluruhkan sisa-sisa tanah atau sedimen yang tertangkap di ijuk ya, agar nanti fungsi penyaringannya bisa bagus lagi. Setelah selesai membersihkan, selanjutnya ditutup lagi ya, tutup manhole-nya agar tidak membahayakan. Nah, kita tutup lagi. Kita kembalikan seperti semula. Jadi begini proses bagaimana kita merawat sumur resapan, perawatan ringan dan perawatan berat. Demikian proses perawatan untuk sumur resapan, dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan harapan kami agar kita senantiasa menjaga kelestarian alam ya, terutama kelestarian air dengan membuat sumur resapan. Semakin banyak sumur resapan, maka air yang terselamatkan akan lebih banyak lagi dan akan lebih banyak memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Salam lestari.